di SHI didasarkan pada penelitian ilmiah asli dan bukti klinis yang berlaku untuk semua lapisan masyarakat dengan fokus utama adalah untuk mengejar bidang kesehatan melalui ilmu pengetahuan. Beberapa produk SHI antara lain gelatin hidroliset, bone gelatin hidroliset, dan inositol. Scientist Home berdiri pada tahun 2008 di Hong Kong sebagai jaringan retail produk kesehatan. Selain berpusat di Hong Kong, Scientist Home juga memiliki cabang antara lain Shenzhen dan Macau di Cina, Kuala Lumpur di Malaysia, sedangkan di Indonesia, Scientist Home hadir di alamat Gedung Maspion Plaza, Jalan Gunung Sahari Raya, Kafling 18, Lantai 2P, Jakarta Utara, dengan nomor telepon 021 6028 1236 dan di Mall Mangga 2 Square, Lantai UG, Blok A nomor 110, Jakarta Utara dengan nomor telepon 021 947 55 327. Scientist Home Indonesia, kesehatan untuk seluruh masyarakat. Satu tayangan profil dari Scientist Home Indonesia telah kita saksikan bersama. Saya akan ngobrol dengan Dr. Mel Tobing. Dok, tadi kan sudah kita lihat dok sama-sama bagaimana profil Scientist Home Indonesia begitu jelas sekali. Nah, dokter sebagian bagian dari tenaga medis Scientist Home Indonesia. Bagaimana dok? Anda bisa mungkin jelaskan kepada pemirsa seperti apa sih tenaga medis di Scientist Home Indonesia dok? Ya, tenaga medis di SHI ini ada beberapa orang dokter. Mereka memang sudah begitu qualified untuk melaksanakan profesinya sebagai dokter. Nah, mereka bisa menjelaskan apa yang dialami oleh pasien yang datang berobat atau memberikan keluhan-keluhan tertentu dengan apa yang dirasakan. Yang pertama, ada ciri khas dari SHI, yaitu bukan pengobatan yang utama, tetapi pencegahan. Memberikan penjelasan kepada setiap orang yang datang untuk mengerti apa itu arti sehat, apa itu arti sakit, dan kenapa harus sakit kalau memang sehat itu bisa dipertahankan. Hal ini memang kurang diminati oleh beberapa profesional, para medis ataupun medis itu sendiri, karena sekarang seakan-akan kalau saya sebut kedokteran itu atau bagian pengobatan itu adalah bisnis. Padahal masyarakat membutuhkan bahwa medis itu adalah pelayanan. Medis adalah pelayanan. Menarik sekali dok. Nah, ini sering dilupakan. Terutama di negara-negara yang seperti kita ini yang begitu rentan dengan dari luar mendengar ini apakah ini perlu untuk saya, apakah itu memang saya butuhkan, apakah kebutuhan kesehatan mana yang memang perlu untuk saya. Sangat sederhana, hidup sehat itu adalah kembali dengan gizi yang tetap bisa bertahan sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kemampuan kita. Ada kalanya orang mengejar yang tidak dia mampu untuk sehat. Orang mengejar sesuatu yang tidak bisa dia kejar untuk bisa mempertahankan kondisi ini. Padahal dia sebenarnya hanya dengan makan makanan sederhana yang mengikuti kesehatan itu akan dapat mempertahankan apa yang dari tadi kita sebutkan itu, bahwa untuk usia lanjut, karena ini terutama usia lanjut, dari dia sejak muda sampai usia lanjut, kalau dia memang hidup teratur, hidup mengikuti makanan yang seimbang, dia tidak akan mengeluhkan apa yang sekarang dia keluhkan. Kedua, Scientist Home ini mengutamakan memberikan pelayanan dengan memberikan penjelasan tadi, dan tidak memberikan pengobatan atau tindakan-tindakan, tapi kami memberikan pemeriksaan melalui laboratorium sederhana, misalnya untuk kolesterol, untuk gula darah, untuk kepadatan tulang, untuk trigliserid, atau hal-hal lain yang mungkin bisa dijelaskan lagi. Namun ada satu hal yang mungkin itu
harus kami informasikan itu pemeriksaan laboratorium MDI. MDI. Ya, berdasarkan MDI ini kita dapat lebih dini, lebih cepat mengetahui sinyal apa yang mungkin terjadi terhadap seseorang itu yang sehubungan dengan penyakit di masa mendatang. Jadi apakah ada gangguan di ginjal, apakah ada gangguan di jantung, apakah ada gangguan kanker, apakah ada gangguan kemungkinan kena stroke dengan hipertensi dan yang lain sebagainya, itu dapat dilihat dari pemeriksaan darah kering dan darah basah tanpa menambahkan reagen atau zat-zat kimia yang lain. Wah, lengkap sekali dokter ya. Ya, yang perlu lagi kami tambahkan, Fred, bahwa konsultasi itu cuma-cuma dan bisa melalui telepon atau langsung. Dari daerah-daerah jauh juga mereka banyak yang konsultasi. Konsultasi secara cuma-cuma. Cuma-cuma. Luar biasa sekali dokter. Pemirsa, sudah kita saksikan bersama dan juga penjelasan tentang cara pengobatan di Scientist Home Indonesia. Pemirsa, tetap bersama kami karena setelah ini kita akan ngobrol lebih seru lagi bersama Dr. Mel Tobing. Tentunya bagaimana kita membahas mengenai cara untuk mengurangi resiko osteoporosis setelah yang satu ini masih dalam acara S-High Talk. Jadi kalau kita melihat dari anatomi ininya, tadinya ada yang padat, ini ada yang keropos. Nah, dari gambaran sel-selnya itu nanti akan kelihatan bahwa yang padat ini memang penuh. Terima kasih pemirsa, kembali bersama saya Freddy Su Nienchang dalam program S-High Talk dan juga bersama Dr. Mel Tobing. Pemirsa, kita sudah mendengar bersama bahwa penyakit osteoporosis ini muncul pada usia senja. Namun tidak semua orang pasti akan menderita osteoporosis. Faktor nutrisi dan keseimbangan gizi makanan ini yang mengandung cukup kadar kalsium setiap hari akan mempengaruhi kualitas tingkat kepadatan tulang, khususnya bagi wanita. Nah, resiko terjadinya osteoporosis ini meningkat sebab hormon yang mempengaruhi regenerasi sel tulang, yakni hormon estrogen dan juga progesteron tidak lagi diproduksi sesuai dengan menopause. Selain itu juga asupan kalsitonin yang rendah juga ikut andil dalam munculnya osteoporosis. Maka dapat kita pahami bahwa upaya pencegahan tentunya lebih bermanfaat, yakni bagaimana cara kita agar tulang-tulang kita ini dapat memiliki kepadatan yang baik. Dan apakah mungkin osteoporosis dapat disembuhkan? Lebih lanjut, kita akan membahas bersama Dr. Mel Tobing yang tentunya bagaimana penjelasan lebih lanjut. Dr. Mel Tobing, ini sebenarnya sih banyak pertanyaan dok kalau kita berbicara mengenai osteoporosis. Kalau dari jenis keadaan dok ataupun manifestasi osteoporosis, itu kita bagaimana bisa menjelaskan kepada pasien tersebut? Ya, baik. Kita tadi sudah mengatakan kondisi osteoporosis itu adalah oleh karena kekurangan kepadatan tulang. Jadi kalau kita melihat dari anatomi ininya, tadinya ada yang padat, ini ada yang keropos. Nah, dari gambaran sel-selnya itu nanti akan kelihatan bahwa yang padat ini memang penuh dia, tapi yang satu lagi yang sudah keropos, dia akan kelihatan berlobang-lobang, malah seperti gabus. Nah, apa manifestasinya ini? Tentunya yang bersangkutan akan merasakan hal yang tidak seperti biasanya kalau dia melakukan sesuatu pekerjaan, atau dia terbentur, akhirnya dia akan mengalami kesakitan yang luar biasa, padahal hanya terantuk atau tersenggol karena memang tulangnya sudah keropos. Jadi ini merupakan satu hal yang menyebabkan seseorang itu sangat terganggu dengan osteoporosis. Maka selalu kita pesankan untuk mereka-mereka yang sudah berusia lanjut, hati-hati jangan sampai jatuh, hati-hati jangan sampai kesenggol apapun di rumah atau kesenggol pintu, dia bisa akan mengalami hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh simbok di rumah, simbak di rumah. Sangat-sangat menyedihkan. Itu sering dialami oleh karena osteoporosis ini manifestasinya. Lalu kalau untuk jenis nutrien ya dok ya, ini untuk kira-kira untuk memerlukan memenuhi kebutuhan dari identitas tulang dok.
itu apa yang harus diperhatikan, dok? Ya, kembali dengan gizi. Gizinya. Nah, jadi untuk orang-orang tertentu, misalnya yang sudah mengalami osteoporosis atau untuk pencegahan, tadinya kita sudah mengatakan harus memperhatikan tinggi protein. Nah, dengan keseimbangan gizi, nutrisi apa yang diperlukan untuk itu? Ikan-ikanan, sayur-sayuran hijau, dan untuk usia lanjut tidak terlalu disarankan lagi daging dengan lemak-lemak yang tinggi. Nah, prinsipnya yang mengandung banyak kalsium dan vitamin D3 ataupun sehubungan dengan matahari. Jadi dia selalu harus bersinar dengan matahari. Jadi harus bersinar dengan matahari. Tapi kalau kita bicara makanan di dokter nih ya, ada orang yang sudah minum susu, susunya banyak, atau juga masih mungkin makan keju. Nah, kenapa orang tersebut masih terkena osteoporosis? Ya, betul. Tadi Freddy juga sudah mengatakan bahwa susu, keju, dan apa yang terbentuk makanan-makanan dari susu itu sudah terpenuhi oleh seseorang untuk mempertahankan kondisi dari tulang itu sendiri. Namun dia tetap mengalami osteoporosis. Apa yang terjadi? Memang ada kebutuhan tertentu dengan angka 800 sampai 1000